ke publik itu A, padahal tujuan aslinya itu Z. Ini semacam jebakan persepsi. Salah satu contoh paling terkenalnya, ya strategi di pemilu Amerika tahun 2016. Tim kampanyenya Donald Trump, pakai data dari Cambridge Analytica, malah promosiin kalau lawannya, Hillary Clinton, udah pasti menang. Loh kok gitu? Tujuannya ternyata bukan buat narik pendukung Hillary, tapi sebaliknya, bikin mereka ngerasa nggak perlu datang ke TPS. Dan ternyata strategi itu berhasil. Dengan bikin pemilih lawan yang ragu-ragu jadi mikir, ah ngapain nyoblos, kan dia udah pasti menang. Akhirnya banyak yang milih buat di rumah aja. Kemenangan diraih bukan dengan meyakinkan lebih banyak orang, tapi dengan sengaja bikin pendukung lawan jadi males. Itulah kamuflase politik dalam skala besar. Nah, dari sini kita bakal lompat lebih jauh lagi. Kalau debat dan pemilu aja bisa dimanipulasi, gimana sama sejarah itu sendiri? Apa mungkin kebenaran yang kita pegang dalam sejarah itu juga sebenarnya bentuk penipuan strategis? Ini nih yang bikin kita mikir, sebuah pertanyaan filosofis yang cukup rumit. Emang bisa ya sebuah kebohongan itu tujuannya baik? Ada nggak sih yang namanya kebohongan mulia? Ferry Amsari ngasih dua contoh yang, wah, luar biasa banget. Montesquieu, filsuf Prancis, bohong di bukunya. Bilang kalau Inggris punya pemisahan kekuasaan. Tujuannya, biar Raja Prancis yang kejam mau berubah. Di Indonesia, Bung Hatta bilang perwakilan Indonesia Timur ngancem mau misahin diri kalau 7 kata di Piagam Jakarta nggak dihapus. Belakangan ketahuan perwakilan itu nggak pernah ada. Dua-duanya bohong kan? Tapi tujuannya untuk kebaikan yang lebih besar, reformasi di Prancis dan persatuan di Indonesia. Ya, seperti yang disimpulkan Ferry, bahkan para pendiri bangsa kita pun punya agendanya sendiri-sendiri. Tapi kuncinya adalah memahami niat di balik tindakan mereka. Niat Bung Hatta itu baik, yaitu buat menjaga keutuhan bangsa kita. Semua ini akhirnya membawa kita ke satu kesimpulan yang penting, yang menempatkan tanggung jawabnya kembali ke kita semua. Kita harus sadar kalau sejarah itu bukan kitab suci yang udah final dan gak bisa diganggu-gugat. Sejarah itu adalah sebuah investigasi yang terus berjalan. Data baru, bukti baru, dan cara pandang yang baru akan selalu muncul dan memperbaiki pemahaman kita tentang masa lalu. Kalau ada pepatah, sejarah ditulis oleh para pemenang, dan kebenaran itu sendiri bisa jadi alat strategis, terus tugas siapa dong untuk terus menggali, terus bertanya, dan mencari fakta yang sesungguhnya? Jawabannya, ya tugas itu ada pada kita, generasi penerus untuk terus membongkar misteri sejarah dan memastikan kita nggak cuma denger ribut-ributnya aja, tapi juga substansinya.